Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Bapak Ibu, Salam. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian. Biarlah kasih karunia yang berasal daripada Allah Bapa, Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian secara pribadi, bahkan juga rumah tangga demi rumah tangga. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Galatia pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakannya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu dapat menyimak menurut Alkitab yang ada di tangan masing-masing. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, baiklah kita berdoa meminta tuntunan Roh Allah yang kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu, karena kami tahu keberadaan kami sampai saat ini hanyalah oleh karena kasih karunia-Mu semata-mata. Tuhan Bapa di sorga, kami hendak membaca sebagian daripada firman-Mu. Engkau mengenal kami Tuhan, siapa kami semua yang mengikuti ibadah ini pada saat ini. Kami penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Nah, oleh karena itu Tuhan Bapa di surga, kami sadar bahwa tanpa pertolongan-Mu memang semua ini akan menjadi sia-sia. Oleh karena itulah kami mohon, utuslah kiranya Roh-Mu yang kudus membukakan hati dan pikiran kami, supaya ketika kami membaca firman ini dan sekaligus mendengarkan renungannya, biarlah kiranya oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami mendapatkan berkat daripadanya. Berfirman kepada kami Tuhan, karena pada dasarnya kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, kami mohon semua ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Galatia pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Tetapi lebih tepatnya Bapak Ibu, biarlah saya bacakan mulai dari ayatnya yang ke-19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara sekalian, Rasul Paulus sebenarnya dalam pembacaan kita ini hendak mengatakan kepada kita bahwa ada dua jenis manusia. Manusia yang pertama, saudara sekalian, adalah manusia yang hidup menurut daging, dan manusia yang kedua adalah manusia yang hidup dipimpin oleh roh.
Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, manusia yang hidup menurut daging, maksudnya Bapak Ibu bukan menurut daging, ya daging yang diperjualbelikan di pasar, bukan. Tetapi yang dimaksudkan dengan manusia yang hidup menurut daging adalah menyangkut soal tabiatnya. Tabiatnya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tabiatnya yang melakukan dosa. Saudara sekalian, orang-orang seperti ini, Alkitab mengatakan, Bapak Ibu, bahwa mereka tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Mengerikan Bapak Ibu, sebab orang-orang seperti ini yang masih melakukan kedagingan di dalam kehidupannya tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Yang kedua saudara sekalian, manusia yang hidup dalam roh. Apa artinya ini? Saudara sekalian, manusia yang hidup dalam roh artinya manusia yang berjalan sesuai dengan kehendak Allah, menuruti firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu sekalian, orang-orang seperti ini, kalau kita perhatikan mereka hidup dalam kasih, hidup sukacita, penuh damai sejahtera. Mereka hidup dengan kesabaran saudara sekalian. Mereka hidup dengan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, barang siapa memiliki roh Kristus, barang siapa memiliki roh kudus, barang siapa memiliki roh Allah, ia adalah milik Kristus. Maka sesungguhnya orang-orang seperti ini saudara sekalian harus membuang jauh-jauh segala kenajisan, segala kedagingan dengan hawa nafsunya dari dalam dirinya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, orang yang hidup dalam roh tidak lagi hidup dalam perselisihan, tidak lagi hidup dalam amarah, tidak lagi hidup bagi kepentingan diri sendiri dan lain-lain. Orang yang hidup dalam Kristus akan selalu memancarkan kasih, damai, dan sukacita dalam kehidupannya. Saudara, setelah kita mendengarkan sedikit dan merenungkan nasihat daripada Rasul Paulus ini, menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, menjadi pertanyaan bagi kita, bagi pribadi kita masing-masing. Apakah sebenarnya dalam hidup ini kita sudah hidup menurut pimpinan roh, atau kita masih dikuasai oleh kedagingan? Nah Bapak Ibu sekalian, jika kita sudah hidup dalam roh, maka inilah tandanya Bapak Ibu, bahwa kita sudah hidup dalam roh. Tidak ada lagi di antara kita yang gila hormat, tidak ada lagi. Tidak ada lagi saudara sekalian di antara kita yang saling menantang. Tidak ada lagi di antara kita yang saling mendengki. Melainkan hidup kita saling menghormati, saling mengasihi, hidup penuh damai dan sukacita. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, meskipun tidak sempurna firman ini disampaikan kepada jemaat, tetapi kami percaya Roh-Mu yang kudus akan bekerja, memeteraikan firman ini ke dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Bahwa sesungguhnya selaku orang percaya, kami tidak boleh lagi tercampur dengan kedagingan. Firman ini telah memberitahukan kepada kami bahwa jikalau hidup kami sebagai orang percaya masih terus, kami melayani tetapi juga melayani kehidupan dosa, maka sesungguhnya kami tidak dapat disebut sebagai orang percaya. Tuhan Bapa di surga, ajar kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mempraktekkan kehidupan, hidup dalam roh di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami memohon, dan Tuhan sendiri yang mengabulkan menurut kasih setia-Mu kepada kami. Terpuji nama-Mu, dipermuliakan Engkau. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami mohon semua ini kepadamu. Amin. Demikian Bapak Ibu, Tuhan memberkati saudara. Salam.